Masa patah hati? Halo, nama saya Tutut Cecilia. Saya seorang ibu rumah tangga, juga seorang pengusaha di bidang kuliner, dan saya adalah penderita lupus. Kabar saya baik, sehat-sehat. Saya menderita lupus itu kurang lebih 5 tahun yang lalu, tepatnya mungkin bulan September ya. 5 tahun yang lalu sudah. Gejala awal di saya itu pada saat sebelum saya tahu saya sakit, itu adalah saya mengalami demam yang sangat tinggi. Mungkin antara hampir 38 sampai 39 itu. Selama 2 hari, dan perut saya bagian bawah itu terasa sakit. Sakitnya itu adalah sakit yang seperti kayak kita ditonjok bagian ini perut. Kemudian saya nggak tahu ya, maksudnya itu apa, kayak kram perut gitu. Sambil nunggu tesnya, saya juga diberi obat karena ada yang parah juga. Ini ada 2 penyakit yang mengikuti. Jadi yang pertama adalah ada kebocoran di ginjal gitu. Jadi ada infeksi ginjal yang menyebabkan ginjalnya bocor, dan itu saya nggak tahu. Itu kalau misalnya saya telat berobat, telat dapat penanganan, itu dia akan katanya saya bisa gagal ginjal. 3 bulan aja saya telat, saya akan gagal ginjal dan cuci darah. Ya syukurnya bisa cepat ditangani. Satu-satu dia tangani dulu sambil nunggu hasil dari lab Jakarta, karena itu hanya bisa di lab Jakarta. Akhirnya sambil menunggu obatnya juga, saya minum obat yang dibilang tadi. Ya ternyata memang benar, saya kok lebih baik gitu. Dokter sih berharap saya nggak akan lebih baik, karena kalau nggak akan lebih baik berarti saya bukan penderita autoimun atau lupus. Justru kok saya lebih baik, kecurigaannya berarti terbukti gitu. Ya udah, sambil nunggu tes yang sebenarnya bahwa di stadium mana saya dan apa autoimun jenis apa, itu baru ketahuan seminggu berikutnya. Awal yang terberat adalah itu adalah kelelahan psikis. Kalau saya bilang lebih ke psikis ya, fisik nomor 2. Karena kalau psikisnya bagus, itu akan berpengaruh, fisik tuh mengikuti kok. Jadi kalau psikisnya udah jelek, udah banyak pikiran, udah overthinking, udah apa-apa, udah itu kemungkinan kumat itu besar sekali. Kalau fisik, misalnya capek, itu kan emang nggak boleh capek ya. Kita nggak boleh terlalu bekerja berlebihan, nggak boleh. Olahraga juga berlebihan nggak boleh. Karena itu emang udah udah kayak bertolak belakang gitu. Nggak bisa kita lawan penyakit ini, nggak boleh dilawan. Kita harus berdamai dengan penyakit ini. Itu sih kuncinya, resepnya itu. Kenapa harus saya? Gitu loh. Itu adalah semacam penolakan yang saya rasain pertama kali itu. Saya nggak terima, kenapa harus saya gitu loh, kenapa ibaratnya kok Tuhan milihnya saya gitu. Itu awal. Dan saya tidak pernah, selama ini saya selalu bercerita itu ke keluarga, ke teman-teman, itu saya ceritakan apa yang saya rasakan. Karena begini, kalau saya bilang bahwa berarti saya mengingkari itu kan, maksudnya saya padahal nggak terima, hati saya tuh nggak terima gitu loh. Tapi saya nggak mau juga, ya saya harus mengatakan apa yang sebenarnya saya rasakan di awal. Tapi kenapa saya bisa pada tahap sekarang, ada di tahap sekarang yang penerimaan. Mungkin kalau saya dulu nggak menerima, terus saya marah, terus saya nggak terima, mungkin saya nggak akan pernah sembuh. Nah, saya terima itu sebagai sesuatu yang berat. Itu juga nggak sehari 2 hari ya, itu makan waktu, makan proses.
Setiap hari juga saya masih nangis di tempat tidur dengan gak berdaya, kapan saya akan dicabut nyawanya ya. Hal-hal yang sebenarnya ya kayaknya semua orang yang didiagnosa penyakit yang berat, yang udah stadiumnya tinggi ya akan berpikir seperti itu. Saya udah nggak berguna, mulai gitu apa yang saya anak-anak masih kecil, itu banyak sekali hal-hal yang memang membuat saya jadi akhirnya drop dan makin malah berat, makin malah menyebabkan lebih berat gitu. Nah, tapi di satu sisi mungkin itu yang harus saya syukuri sekali adalah bahwa selain saya yang harus menerima, saya menyadari bahwa orang terdekat yang saya punya harus juga menerima sakit saya ini. Yaitu adalah suami saya. Dia yang sangat menguatkan saya, dari saya nggak bisa tidur tengah malam terbangun, yang gangguan fisiknya udah nggak bener, kayak ada sesuatu yang kayak ada orang bangunin atau apa segala macam, itu yang udah nggak bener deh, udah mulai rasanya nggak bener. Itu suami saya dengan sabar dia bilang udah nggak apa-apa, tidur, sampai saya dipegangin terus. Dia tuh yang bener-bener, saya nggak tahu ya sekuat apa di dalam hatinya, cuman di depan saya tuh dia bilang nggak apa-apa, kamu bisa kok ngelewatin ini, dia bilang gitu. Dia selalu bilang gitu sama saya. Jadi saya juga mungkin, loh kok dia aja bisa, kenapa saya enggak gitu. Itu mungkin yang nguatin saya gitu. Kalau tubuh sih yaitu istirahat yang teratur, makan yang sehat. Mungkin ini juga buat yang penderita juga ya. Makanlah makanan yang sehat itu yang fresh. Jadi kurangi makan makanan olahan, kurangi. Kalau nggak bisa, tidak sama sekali kurangi makanan olahan, makanan yang udah dianget-angetin. Kalau bisa sekali masak selesai, habis sekali masak. Itu yang dianjurkan oleh dokter gitu. Kemudian kalau untuk masalah mental, lebih mendekatkan diri ke yang di atas, intinya lebih banyak dialog lah gitu loh, bahwa ya nggak mungkin lah dikasih cobaan yang berat kalau Tuhan pasti tahu gitu kan, kalau kita tuh mampu deh, kayaknya nih anak mampu deh. Dan pasti kalau saya yakin itu pasti ada hikmahnya, kenapa kok dikasihnya ke saya bukan ke orang lain. Itu saya baru tahu kemudian gitu loh. Hikmahnya yang pasti menjadi orang yang realistis. Jadi ya udah gitu loh, udah dikasih sakit gini, sampai seumur hidup ya harus diterima, harus dijalani, harus bersamanya gitu loh. Dalam senang susah tuh harus bareng-bareng dengan dia nih, si sakit yang penyakitnya itu. Ya udah gitu, nggak dibawa aja kemana-mana. Lebih bersyukur sih. Justru sekarang tuh lebih bersyukur, lebih merasa happy tuh gampang aja kok. Nggak usah dengan hal-hal yang kalau dulu tuh kan yang lebih ya harus begini harus begitu, itu enggak. Sekarang tuh lebih cepet ngerasa bahagianya karena mungkin lebih banyak bersyukur gitu sih. Terus stop. Ambil satu. Lihat kartunya. Lihat dulu kartunya. Oke. Gak tahu ya apa ya. Masa patah hati. Gak tahu beneran.